Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi mengenai naskah akademik. Sebelum kita mulai, coba bayangkan bagaimana jadinya jika sebuah undang-undang dibuat tanpa kajian, tanpa data, dan tanpa analisis yang matang. Bisa jadi bukan solusi yang lahir, tetapi justru masalah baru. Karena itulah hadir naskah akademik. Dalam presentasi ini, kita akan melihat bagaimana naskah akademik bekerja sebagai fondasi lahirnya sebuah peraturan. Naskah akademik merupakan dokumen ilmiah yang disusun secara sistematis untuk memberikan dasar, alasan, dan penjelasan mengapa suatu peraturan perundang-undangan perlu dibentuk. Dokumen ini hadir sebelum rancangan undang-undang disusun dan berfungsi sebagai landasan pemikiran agar setiap regulasi tidak dibuat secara tergesa-gesa, emosional, atau hanya berdasarkan kepentingan politik jangka pendek. Dalam praktiknya, naskah akademik menjembatani dunia teori dan dunia kebijakan. Ia menggabungkan analisis ilmiah, kebutuhan masyarakat, serta pertimbangan hukum sehingga peraturan yang lahir tidak hanya sah secara formal, tetapi juga bermanfaat dan dapat dilaksanakan. Tujuan utama penyusunan naskah akademik adalah untuk memastikan bahwa pembentukan peraturan benar-benar didasarkan pada kebutuhan nyata. Melalui naskah akademik, perumus undang-undang dapat menjelaskan masalah yang terjadi di masyarakat, menganalisis penyebabnya, serta menentukan apakah solusi terbaik memang berupa pembentukan peraturan baru. Tanpa naskah akademik, sering terjadi peraturan disusun hanya sebagai reaksi terhadap suatu peristiwa, tanpa analisis yang matang. Akibatnya, peraturan menjadi tumpang tindih, sulit dilaksanakan, dan bahkan menimbulkan masalah baru. Dalam proses legislasi, naskah akademik disusun sebelum rancangan peraturan dibuat. Dokumen ini biasanya menjadi lampiran yang dibawa bersama dengan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah ketika diajukan kepada lembaga legislatif. Ketika pembahasan berlangsung, pembuat undang-undang kembali merujuk pada naskah akademik untuk menilai apakah setiap pasal yang dirumuskan sesuai dengan analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Karena itu, naskah akademik tidak berdiri sendiri. Ia merupakan bagian penting dari proses pembentukan hukum sekaligus alat untuk mengarahkan substansi peraturan agar tetap konsisten dengan tujuan awal pembentukannya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah menetapkan sistematika naskah akademik, yaitu yang pertama adalah judul, lalu kata pengantar, daftar isi, lalu bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 yaitu kajian teoritis dan empiris, bab 3 yaitu evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, selanjutnya bab 4 memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofis terkait dengan nilai-nilai dasar seperti keadilan dan kemanusiaan. Landasan sosiologis menggambarkan kondisi masyarakat serta kebutuhan yang muncul. Sementara itu, landasan yuridis menilai kesesuaian rencana pengaturan dengan sistem perundang-undangan yang sudah ada. Selanjutnya bab 5 yaitu arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan peraturan perundang-undangan. Bab 6 memuat penutup, lalu ada daftar pustaka, dan yang terakhir adalah lampiran. Adapun landasan hukum naskah akademik yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Junto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang tata cara penyusunan akademik rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah. Adapun fungsi naskah akademik yaitu yang pertama, naskah akademik berfungsi sebagai dasar ilmiah. Setiap kebijakan hukum harus memiliki penjelasan rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui kajian teori, data empiris, dan analisis hukum, penyusun naskah akademik membuktikan bahwa masalah yang ada memang membutuhkan intervensi melalui peraturan. Yang kedua, naskah akademik menjadi pedoman dalam merumuskan materi muatan, apa yang akan diatur, siapa yang akan dikenai kewajiban, bagaimana sanksinya, dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya harus sudah dijabarkan terlebih dahulu dalam naskah akademik sebelum dituangkan ke dalam pasal-pasal. Yang ketiga, naskah akademik berfungsi sebagai alat untuk menilai dampak. Pembentukan aturan bukan hanya soal perlu atau tidak, melainkan juga soal apa akibatnya. Di sini dilakukan analisis mengenai potensi manfaat, risiko, serta kemungkinan beban sosial, ekonomi, dan administratif yang timbul. Selain itu,
naskah akademik mendorong keterbukaan dan partisipasi publik. Dengan adanya dokumen ini, masyarakat dan kalangan akademisi dapat memberikan masukan secara lebih terarah karena mereka dapat memahami alasan dan tujuan pembentukan regulasi sejak awal. Penyusunan naskah akademik tidak dilakukan secara spekulatif. Prosesnya menggunakan berbagai metode ilmiah, antara lain studi literatur terhadap teori dan hasil penelitian, penelaahan terhadap peraturan yang sudah ada, serta pengumpulan data lapangan melalui wawancara atau diskusi kelompok dengan para pemangku kepentingan. Seringkali juga dilakukan analisis perbandingan dengan praktik di negara lain untuk mencari model terbaik. Selain itu, penyusun melakukan analisis dampak regulasi guna memperkirakan konsekuensi jika peraturan tersebut diberlakukan. Setelah naskah akademik selesai, barulah perumus undang-undang menyusun rancangan pasal. Setiap ketentuan yang ditulis seharusnya dapat dilacak kembali ke bagian tertentu dalam naskah akademik. Dengan cara ini, pembentukan peraturan menjadi lebih konsisten dan tidak menyimpang dari tujuan awal. Jika dalam pembahasan ditemukan pasal yang bertentangan dengan analisis dalam naskah akademik, maka pasal tersebut perlu dikaji ulang. Dengan demikian, naskah akademik berperan sebagai alat kontrol terhadap mutu regulasi. Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa naskah akademik adalah elemen yang sangat penting dalam proses pembentukan undang-undang. Ia bukan sekedar formalitas, melainkan jantung dari proses legislasi itu sendiri. Melalui naskah akademik, pembentukan hukum diarahkan agar lebih rasional, transparan, dan berpijak pada kebutuhan nyata masyarakat. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.